Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Perkenankanlah saya Pristia Aurora dengan NIM 2211420049 untuk memaparkan rancangan usaha saya dengan memanfaatkan e-commerce. Presentasi ini saya paparkan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan yang diampu oleh dosen Wahyu Rajil Kurniawan, SPD MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Oke. Seperti yang kita ketahui saat ini, perkembangan teknologi sangat berkembang dengan sangat cepat dan pesat. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini menyebabkan semua peluang bisnis berkembang ke ranah online. Karena kebanyakan dampak dari perkembangan teknologi ini adalah sangat berpengaruh terhadap penggunaan teknologi digital, sehingga banyak bisnis yang kemudian beralih atau berkembang ke ranah online. Kemudian melalui e-commerce, produsen dapat mempromosikan atau menjual produknya, baik berupa barang ataupun jasa, tanpa bertemu langsung dengan konsumen. Selain itu, konsumen juga dapat memilih produk dan membeli produk tanpa melihatnya secara langsung. E-commerce sendiri adalah merupakan website yang digunakan untuk bertransaksi jual beli secara online. E-commerce ini tidak hanya sebatas toko online semata atau marketplace, tapi bisa juga berupa website untuk bertransaksi atau menjual produknya. Seperti yang kita ketahui, e-commerce itu ada banyak jenisnya. E-commerce yang akan saya gunakan terhadap usaha saya adalah consumer to business. Lalu usaha apa yang akan saya lakukan? Usaha yang akan saya lakukan adalah menjadi freelancer. Menjadi freelancer di sini banyak cakupannya, tapi saya akan mempersempit ke dalam sebagai translator dan content creator atau content writer. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan freelancer. Freelance merupakan pekerjaan yang dilakukan tanpa terikat dengan kontrak, namun tetap memiliki ikatan kerja sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang dimaksud di sini adalah antara konsumen atau customer dengan saya sebagai pihak penyedia layanan produk yang berupa barang atau jasa. Kemudian freelance menawarkan produk berupa jasa. Orang yang bekerja sebagai freelance disebut dengan freelancer. Untuk menjadi seorang freelancer harus memiliki keahlian khusus, seperti translator yang harus memiliki keahlian untuk menerjemahkan suatu dokumen atau suatu film, teks atau dan sebagainya ke dalam bahasa yang berbeda, atau bisa juga content writer atau content creator yang harus memiliki keahlian untuk menciptakan ide-ide yang kreatif yang belum pernah ada di pasaran. Itu adalah beberapa contoh bidang yang akan saya tekuni sebagai freelancer, yaitu sebagai translator dan sebagai content writer atau content creator. Kemudian
masuk kepada latar belakang usaha. Latar belakang kenapa saya memilih menjadi seorang freelancer adalah yang pertama, seperti yang kita ketahui, 2 tahun belakangan ini dunia sedang mengalami sebuah pandemi COVID-19. Pandemi ini menyebabkan semua pekerjaan dialihkan menjadi work from home atau bekerja dari rumah. Selain itu, yang latar belakang selanjutnya yaitu menjadi freelancer ini sesuai dengan prodi saya yaitu sastra Inggris. Selain itu, mengapa saya tertarik untuk menjadi freelancer adalah karena menjadi freelancer ini memberikan banyak kemudahan dan keuntungan. Kemudian menjadi freelancer tidak membutuhkan modal yang banyak, yang dibutuhkan hanya skill atau keahlian. Latar belakang yang selanjutnya adalah menjadi freelancer atau pekerjaan freelance ini adalah tempat bagi saya untuk mencari pengalaman dan mengasah kemampuan yang saya miliki. Selain itu, latar belakang yang terakhir adalah freelance atau freelancer ini dapat menggunakan segala bentuk e-commerce yang ada, kemudian jangkauan atau cakupan customer ini sangat luas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa menjadi seorang freelancer ini memberikan berbagai banyak keuntungan, dan di sini saya akan memaparkan beberapa keuntungan yang saya miliki ketika saya menjadi seorang freelancer. Yang pertama adalah fleksibel. Menjadi seorang freelancer ini berarti jam kerja kita tidak terikat oleh waktu. Jadi kita atau saya bebas bekerja kapan saja, dan ini sangat menguntungkan bagi saya karena mengingat saya status saya masih seorang mahasiswa, di mana waktu saya paling banyak dihabiskan untuk kuliah, sehingga ini sangat memudahkan bagi saya karena tidak perlu bertabrakan waktu dengan jam kuliah saya. Jadi saya bisa mengerjakan pekerjaan ini kapan saja tanpa terikat dengan waktu. Keuntungan yang kedua adalah remote. Remote yang dimaksud di sini adalah menjadi seorang freelancer ini bisa bekerja di mana saja. Ya, selain pekerjaan ini tidak terikat oleh waktu, pekerjaan ini juga tidak terikat oleh lokasi. Jadi saya bebas mengerjakan tugas pekerjaan saya di mana saja. Karena menjadi seorang freelancer ini kita tidak memiliki kantor atau tempat untuk bekerja, jadi saya bebas bekerja di mana saja. Keuntungan yang ketiga adalah mudah. Mudah yang dimaksud di sini adalah tidak adanya batasan umur dan pendidikan. Menjadi seorang freelancer tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Yang dibutuhkan hanyalah skill atau kemampuan yang sesuai dengan permintaan customer atau konsumen kita. Jadi siapapun dapat menjadi seorang freelancer asalkan dia atau mereka memiliki skill atau kemampuan yang dibutuhkan. Oke. Keuntungan yang keempat adalah networking. Saya mempercayai bahwa ketika saya memulai usaha saya sebagai freelancer, saya akan menemukan teman yang satu frekuensi dengan saya, yang memiliki tujuan yang sama dengan saya, yang mana itu akan menambah jaringan pertemanan saya untuk kedepannya. Dan ini juga sangat bagus dan sangat menguntungkan bagi saya seorang mahasiswa, di mana untuk memasuki dunia kerja yang sebenarnya saya harus memiliki relasi yang kuat dengan banyak pihak, dan saya harus memiliki jaringan pertemanan yang luas. Dan ini bisa saya dapatkan ketika saya menjadi seorang freelancer nantinya. Oke, keuntungan yang selanjutnya nomor 5 adalah experience. Saya percaya bahwa melakukan usaha apapun atau menjalani bisnis apapun atau bekerja sebagai apapun itu akan memberikan
kita sebuah pengalaman. Begitu pula dengan menjadi seorang freelancer. Menjadi seorang freelancer pastinya akan menambah pengalaman saya dalam bekerja, dalam menghadapi dunia pekerjaan yang sebenarnya. Selain itu juga dapat mengasah skill atau kemampuan saya. Dengan menjadi seorang freelancer ini benar-benar membuat saya menjadi sangat meningkatkan kemampuan yang saya miliki, dan saya jadi mengerti tentang kapasitas saya dalam hal content creator atau translator. Nah, itu adalah keahlian yang saya miliki. Baik, keuntungan yang terakhir nomor 6 adalah fun. Ya, menjadi seorang freelancer bagi saya itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena saya dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan saya dan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya. Saya sangat meyakini bahwa bekerja itu juga harus sesuai dengan porsinya, harus sesuai dengan kemampuan masing-masing, agar saat kita bekerja itu kita merasa senang dan tidak terbebani dengan pekerjaan itu. Dan itu semua saya dapatkan ketika saya memulai usaha saya menjadi seorang freelancer. Saya dapat melakukan pekerjaan kapan saja, di mana saja, tanpa adanya terikat oleh batasan waktu, umur, pendidikan. Selain itu, saya juga mendapatkan jaringan pertemanan, menambah pengalaman dan skill saya, dan yang paling utama adalah saya melakukan itu karena saya senang dan saya menikmati pekerjaan saya sebagai freelancer. Oke, selanjutnya ada visi dan misi. Visi saya adalah menjadi seorang freelancer yang dapat menyediakan jasa penerjemah dan content writer atau content creator yang terpercaya. Kemudian misi saya adalah memberikan kualitas yang terbaik dengan biaya yang minimal, namun tetap berkualitas dan tepat waktu. Selanjutnya adalah strategi pemasaran usaha saya. Di sini ada 4 strategi. Yang pertama adalah produk. Produk saya adalah berupa jasa, yaitu saya menyediakan jasa translator atau jasa penerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ataupun sebaliknya, yaitu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya juga menyediakan jasa sebagai content writer atau content creator. Yang kedua, setelah saya menetapkan jasa apa yang saya tawarkan, kemudian saya akan menetapkan harga. Harga yang saya tetapkan ini, saya menggunakan kurs US dollar, karena cakupan customer atau konsumen di freelance ini sangat luas ya, dan bisa dibilang dalam skala internasional. Jadi saya menggunakan kurs US dollar. Untuk harganya sendiri saya mematok 15-25 US dollar per page atau per halaman. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah promotion atau promosi. Setelah saya menetapkan produk saya dan menetapkan harga yang dibutuhkan, kemudian selanjutnya adalah saya akan mulai promosi produk saya. Saya akan menawarkan jasa saya ke berbagai macam e-commerce seperti freelancer, Upwork, dan Seribulancer. Tahapannya sangat mudah. Yang pertama, tentu saja saya harus mempunyai akun, membuat akun di salah satu e-commerce yang tersedia. Kemudian saya tinggal mengikuti step by step yang akan diarahkan oleh sistemnya tersebut. Setelah membuat akun, biasanya saya akan memasukkan biodata diri, kemudian jasa apa yang saya tawarkan, kemudian berapa harganya, kemudian deskripsi dari jasa yang saya tawarkan, dan sebagainya, seperti itu. Baik, setelah memulai promosi dan mendapatkan customer atau konsumen, maka selanjutnya yang akan setelah saya mendapatkan customer atau konsumen, maka kita akan melaksanakan diskusi mengenai jasa yang saya tawarkan, kemudian bisa juga mengenai peraturan-peraturan apa atau
apa yang customer inginkan dari saya dan apa yang saya inginkan dari customer. Lebih seperti kepada kontrak kerja, namun tidak terlalu formal seperti itu. Setelah kita melakukan diskusi dan persetujuan, sudah terjadi persetujuan antara saya, si penyedia jasa, dan mereka sebagai customer atau konsumen, maka yang selanjutnya adalah saya akan mengerjakan project yang sudah saya terima dari customer tersebut sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Setelah project tersebut selesai, maka saya akan mengirimkan hasil dari project tersebut kepada konsumen, kemudian konsumen akan melakukan payment atau pembayaran kepada saya. Payment ini dapat dilakukan melalui PayPal. Saya rasa sekian penjelasan presentasi perancangan usaha yang memanfaatkan e-commerce oleh saya. Di sini ada salah satu quotes yang saya suka dan ini menjadi motivasi saya untuk semangat menjadi seorang freelancer, yaitu first learn, then remove L. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya dari awal hingga akhir. Maaf bila banyak kekurangan. Semoga presentasi ini dapat menginspirasi kalian semua untuk menjalani usaha kalian masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.